Indonesia lolos Piala Dunia. Yang nggak yakin, bacot lo semua. Sejarah baru akan dimulai. Bila kamu pecinta timnas Indonesia, maka resapilah video ini. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina akan dimulai tepatnya pada tanggal 5 Juni. Tentunya momen ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa untuk kita semua. Karena era baru telah dimulai, banyak pemain-pemain keturunan yang mau membangkitkan semangat Garuda untuk bangkit. Melihat sejarah timnas Indonesia melawan Tiongkok, memang perjalanan timnas Indonesia yang tidak mudah. Yang dimana timnas Indonesia melawan Cina sampai 18 kali pertemuan. Menang 12 kali, imbang 3 kali, kalah 3 kali dari timnas Indonesia. Kurang lebih timnas Indonesia dalam 10 terakhir, timnas Indonesia tidak pernah menang ketika menghadapi Tiongkok. Walaupun Indonesia terakhir timnas Indonesia tidak pernah menang menghadapi Tiongkok sendiri, namun era baru kali ini tentunya Tiongkok juga sangat kaget melihat perubahan timnas Indonesia yang sangat luar biasa. Apalagi bisa memanggil pemain-pemain keturunan yang ada di Eropa. Tentunya Tiongkok sendiri akan semakin pusing juga melihat perubahan timnas Indonesia yang selalu berubah-ubah. Walaupun timnas Indonesia dalam pertandingan kemarin putaran ketiga timnas Indonesia harus kalah dengan skor 1-2. Sebetulnya melihat pertandingan timnas Indonesia ketika kalah dari Tiongkok, kalau kita amati bahwa timnas Indonesia bermain mencoba cara baru. Karena terlihat juga dari susunan formasi skuad yang dilakukan oleh SCY sendiri untuk timnas Indonesia ketika menghadapi Tiongkok sendiri. SCY sendiri menggunakan formasi 2-4-1. Kalau menurut admin teman-teman, formasi ini kurang efektif dilakukan karena cara ini pastinya akan mengandalkan serangan dari seorang striker saja. Dan benar saja, cara ini tentunya mudah bagi Tiongkok membaca pertahanan timnas Indonesia kemarin. Namun pertandingan kali ini dalam putaran ketiga kembali dipastikan Cina bakal pusing tak karuan. Karena melihat cara permainan timnas Indonesia yang sulit ditebak. Seperti pemain yang selalu berbeda-beda di setiap pertandingan. Apalagi Tiongkok sendiri bakal kaget juga bahwa Stefano Lillivali juga akan bermain, beserta Emil Odero juga untuk menghadapi Cina nanti. Tentunya pelatih Tiongkok, Brancon Ivankovic, akan pusing melihat pemain-pemain timnas Indonesia yang bukan kaleng-kaleng. Melihat perjalanan Emil Odero juga, pelatih Tiongkok, Brancon Ivankovic, tentunya juga sudah tahu bahwa Emil Odero bukan kiper yang mudah dikalahkan. Karena Emil sendiri memiliki segudang pengalaman yang cukup baik di Italia. Melihat riwayat transfer Emil Odero saja, Brancon Ivankovic pasti tambah pusing juga. Pasalnya, Emil Odero sendiri cukup banyak bermain di klub papan atas Italia, seperti Juventus Youth mulai tahun 2008 hingga tahun 2015. Lalu ia berpindah ke Venezia pada tahun 2017 sebagai pemain pinjaman. Setelah itu ia berpindah ke Juventus pada tahun 2018 sebagai akhir dari pinjaman. Pada tahun 2018 ia bermain bersama Sampdoria sebagai pemain pinjaman juga. Lalu dia kembali lagi bermain ke Juventus pada tahun 2019. Setelah kontrak Emil Odero berakhir, Emil Odero kembali lagi bersama skuad Sampdoria sebagai pemain yang tidak lagi dipinjamkan oleh Juventus, melainkan Emil Odero dibeli langsung oleh Sampdoria dengan nilai pasar 347,63 miliar. Lalu pada tahun 2023, Emil Odero bermain bersama Inter Milan sebagai pemain pinjaman. Lalu pada tahun 2024 ia bermain bersama klub Como sebagai pemain pinjaman juga. Masuknya tahun 2025, ia bermain bersama Palermo hingga tahun 2025, tepatnya pada tanggal 30 Juni ini, akhir dari sebuah pinjaman dari klub Como.
Tentunya melihat riwayat transfer Emil Odero sendiri, pelatih Tiongkok Brancon Ivankovic sudah ketar-ketir melihat perjalanan Emil Odero. Ditambah lagi Emil Odero juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa, karena ia pernah mendapat 4 kali sekaligus juara Piala Italian Champion, 2 kali Piala Italian Cup winner, 1 kali Piala Italian Super Cup winner, dan 1 kali Piala Italian Super Cup winner ataupun disebut Piala Primavera. Sedangkan teman-teman, kalau melihat sejarah transfer serta trofi yang dimiliki Brancon Ivankovic, sudah jelas kalah dengan pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Karena Brancon Ivankovic sejarah transfer saja hanya bermain di klub negaranya sendiri, seperti klub Spartak U19 pada tahun 1973. Hingga ia bermain hanya sampai tepatnya pada bulan Juli saja tahun 1985. Ia memutuskan pensiun. Sedangkan untuk piala sendiri, ia berhasil memenangkan 1 kali Piala Croatian Champion, 1 kali Piala Chinese Champion, 1 kali Piala Croatian Cup winner, 3 kali Piala Irian Champion, 1 kali Piala Irian Cup winner, 3 kali Piala Irian Super Cup Champion, dan 1 kali Piala Asia Golden Medal. Sedangkan teman-teman, kalau kita bandingkan Patrick Kluivert sendiri tentunya lebih unggul jauh, karena Patrick Kluivert sendiri melihat sejarah transfer saja sudah membuat Brancon Ivankovic sudah ketar-ketir, karena Patrick Kluivert sendiri pernah bermain bersama klub Ajax pada tahun 1991 hingga tahun 1994. Setelah itu ia bermain bersama AC Milan tepatnya pada tahun 1997. Lalu ia berpindah ke Barcelona pada tahun 1998. Setelah kontrak ia habis bersama Barcelona, lalu ia berpindah ke Newcastle pada tahun 2004. Pada tahun 2004 ia bermain bersama Valencia juga sebagai pemain bebas transfer. Lalu ia berpindah ke PSV Eindhoven pada tahun 2006 sebagai pemain bebas transfer. Pada tahun 2007, ia lalu berpindah bermain bersama Los Angeles hingga tahun 2008. Apalagi teman-teman, kalau melihat sejarah trofi yang dimiliki Patrick Kluivert, tentunya Patrick Kluivert sendiri sangat lebih diunggulkan karena ia berhasil menang 1 kali Top Goal Soccer, tepatnya pada Piala Euro tahun 2000, 1 kali Piala Champions League winner, 1 kali Piala Spain Champion, 1 kali Piala Spain Champion, 1 kali Piala UEFA Super Cup winner, 3 kali Dutch Champion, 2 kali Dutch Super Cup winner, dan 1 kali Piala Intercontinental Cup winner. Tentunya kalau kita bandingkan teman-teman, Patrick Kluivert sendiri sangat unggul dibanding Brancon Ivankovic. Pastinya pertandingan kali ini dalam putaran ketiga akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa antara Tiongkok dan Indonesia. Mari teman-teman kita bersatu untuk mendukung penuh timnas Indonesia. Pokoknya mari kita berdoa semoga timnas Indonesia berhasil menyingkirkan Tiongkok. Oke, salam sehat untuk kita semua, salam olahraga. Shit.